Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Astuti, NIM 180333122, kelas penanganan pasca panen B. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan hasil percobaan saya, yaitu pengaruh pengeringan cabai merah dengan menggunakan sinar matahari. Cabai merah merupakan tanaman semusim berbentuk perdu, berdiri tegak dengan batang berkayu dan memiliki banyak cabang. Daun berwarna hijau muda sampai hijau gelap, tulang daun menyirip dengan daun bentuk lonjong dan ujung daun meruncing. Bunga cabai berbentuk seperti terompet dan tergolong bunga lengkap. Selanjutnya adalah pengertian pengeringan menurut Heldman dan Singh tahun 1981. Pengeringan merupakan proses menghilangkan sebagian kandungan air dalam produk dengan menggunakan panas di bawah titik didih. Pengeringan dapat terjadi karena adanya perbedaan kelembapan antara udara kering dengan bahan yang dikeringkan. Tujuan pengeringan adalah untuk mengawetkan makanan dengan pengurangan kadar air pada bahan pangan tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan bahan pangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka proses pengeringan akan semakin cepat. Hal ini dikarenakan jika suhu yang digunakan tinggi, maka kadar air pada bahan pangan tersebut akan lebih mudah untuk diserap. Yang kedua adalah tekanan udara. Semakin kecil tekanan udara, maka proses pengeringan semakin cepat. Hal ini dikarenakan tekanan udara yang lebih kecil memiliki kerapatan yang tinggi, sehingga kadar air dalam bahan tersebut akan lebih mudah untuk diserap. Yang ketiga adalah luas permukaan bahan. Semakin luas permukaan bahan, maka proses pengeringan semakin cepat. Hal ini terjadi karena air menguap melalui permukaan bahan. Yang terakhir adalah kadar air. Semakin tinggi kadar air, maka proses pengeringan akan semakin lama. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kadar air, maka proses pengeringan akan semakin cepat. Adapun tahapan proses pengeringan cabai merah yang telah saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan satu buah cabai merah, kemudian dijemur di bawah sinar matahari pada pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pengeringan dilakukan selama 5 jam. Pengeringan ini dilakukan dimulai pada tanggal 24 Juli hingga 27 Juli 2020. Setelah dijemur di bawah sinar matahari, kemudian diamati perubahan yang terjadi, meliputi tekstur, warna, dan kekerasan, serta ukuran cabai tersebut. Nah, pada hasil percobaan pengeringan cabai menggunakan sinar matahari dapat dilihat pada gambar tersebut sebelum pengeringan hingga hari keempat adanya perubahan yang terjadi, baik itu warna maupun ukuran dari cabai merah tersebut. Berikut ini hasil pengeringan yang telah saya lakukan, yaitu sebelum pengeringan cabai berwarna merah segar. Kulit cabai segar, teksturnya lunak, dan panjang cabai adalah 8,4 cm. Pada hari pertama, warna cabai tetap segar, namun terjadi pengerutan pada kulit cabai. Teksturnya pun mulai mengeras dengan panjang 8,3 cm. Pada hari kedua, warna cabai kurang segar. Kulit mengeriput, tekstur sedikit mengeras, dan panjang cabai menjadi 8,1 cm. Pada hari ketiga,
warna merah cabai agak menghitam dan tidak segar. Kulit cabai pun mengerut, tekstur kering, keras, dan kaku. Panjang cabai menjadi 7,8 cm. Pada hari keempat, warna cabai semakin pudar dan tidak segar. Kulit sangat mengerut, tekstur sangat kaku dan keras, dan panjang cabai menjadi 7,5 cm. Selama proses pengeringan terjadi perubahan warna. Warna merah pada cabai berasal dari kandungan pigmen karotenoid. Karotenoid merupakan suatu pigmen berwarna orange, merah, atau kuning. Senyawa karotenoid ini sensitif terhadap alkali dan sangat sensitif terhadap udara, sinar terutama pada suhu tinggi. Sehingga proses pengeringan sinar matahari dan lama pengeringan tersebut menyebabkan penurunan senyawa karotenoid, dan warna cabai tersebut makin hari semakin pudar. Yang kemudian adalah susut bobot. Susut bobot dapat digunakan sebagai indikator penurunan kualitas produk pertanian seperti cabai. Susut bobot pada cabai terjadi karena berkurangnya kadar air. Pengeringan yang dilakukan selama 4 hari mengalami peningkatan susut bobot yang ditandai dengan panjang cabai mulai berkurang dan mengerut. Pada proses pengeringan berturut-turut, panjang cabai tersebut semakin hari semakin berkurang. Hasil yang diperoleh sesuai dengan teori Rao et al. Tahun 2001 yang menyatakan bahwa susut bobot meningkat akibat peningkatan suhu dan lama pengeringan. Selanjutnya adalah kekerasan atau hardness. Nilai kekerasan yang tinggi mengindikasikan terjadinya kekeringan pada cabai. Hal ini dapat disebabkan oleh besarnya nilai kehilangan air dari cabai yang menyebabkan cabai menjadi layu dan keriput sehingga teksturnya menjadi lebih keras. Wills et al. Tahun 1998 menyatakan bahwa ketika air menguap dari jaringan buah, tekanan turgor menurun dan sel-sel mulai menyusut dan rusak sehingga kehilangan kesegarannya. Jadi, ketika proses pengeringan itu dilakukan, maka terjadi penurunan kadar air yang menyebabkan cabai tersebut menjadi layu dan keriput sehingga teksturnya pun menjadi lebih keras. Dan yang terakhir adalah kandungan vitamin C. Cabai yang telah dikeringkan di bawah sinar matahari selama 4 hari mengalami penurunan vitamin C. Vitamin C biasanya rusak karena proses oksidatif yang disebabkan oleh cahaya, oksigen, panas, peroksida, dan enzim. Penurunan kadar vitamin C pada cabai disebabkan karena proses respirasi yang dapat meningkatkan laju metabolisme sehingga vitamin C teroksidasi dan mengalami kadar penurunan vitamin C. Selain itu, suhu penyimpanan yang semakin tinggi akan mempercepat proses respirasi dan berakibat pada penurunan kadar vitamin C. Nah, selama proses penjemuran tersebut, terjadi penurunan vitamin C yang diakibatkan karena suhu tersebut merupakan suhu yang tinggi. Terus lama penyimpanan juga yang mengakibatkan penurunan kadar vitamin C tersebut. Karena sifat dari vitamin C itu adalah mudah teroksidasi dengan adanya oksigen, panas, maupun cahaya. Nah, untuk rekomendasi penanganan pasca panen cabai yaitu disimpan pada suhu rendah yaitu antara 5 derajat sampai 10 derajat Celcius. Karena pada penyimpanan suhu rendah mampu mempertahankan kecerahan warna cabai. Suhu penyimpanan yang rendah akan menghambat laju respirasi cabai yang dapat menurunkan biosintesis karotenoid. Selain itu, penyimpanan suhu rendah mampu mempertahankan kualitas cabai karena dapat menekan penurunan laju respirasi, perubahan warna,
kekerasan, kadar air, dan kadar vitamin C. Berikut adalah beberapa referensi yang digunakan oleh saya untuk menyusun video presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.